Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi hari ini, nak? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat, bisa mengikuti pelajaran hari ini sepanjang hari. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, kali ini kita akan membahas, kita akan belajar mengenai konsep permintaan dan penawaran harga. Ya. Konsep permintaan, penawaran dan harga. Kita manusia sebagai makhluk ekonomi atau sering disebut dengan Homo economicus selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta mempertahankan kehidupannya. Salah satu caranya di sini adalah dengan melakukan transaksi jual beli. Dalam proses ini nantinya kita akan dihadapkan pada suatu konsep permintaan, penawaran, harga, dan kuantitas akan suatu barang atau jasa, di mana semuanya itu akan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Permintaan adalah sejumlah barang yang diminta oleh suatu konsumen. Permintaan adalah sejumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkatan harga dan waktu tertentu yang dilambangkan dengan huruf D atau demand. Mengacu pada hukum permintaan, disebutkan bahwa semakin tinggi barang yang diminta, maka permintaan akan turun dalam kondisi ceteris paribus. Apa sih yang dimaksud dengan ceteris paribus? Nanti Ibu jelaskan di akhir pertemuan kita ini ya. Dalam permintaan ada beberapa faktor yang mempengaruhi, termasuk harga barang, pendapatan, selera masyarakat, harga barang lain, jumlah penduduk, dan ramalan masa depan atau masa yang akan datang. Permintaan berdasarkan daya belinya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ada permintaan efektif, di mana yang dimaksud dengan permintaan efektif adalah permintaan yang disertai dengan daya beli, kemampuan membeli, dan tindakan atau pembelian. Yang kedua adalah permintaan potensial, yaitu permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli, tetapi belum melakukan pembelian. Dan permintaan absolut atau permintaan tanpa disertai dengan daya beli dan kemampuan membeli. Ya, itu. Ibu ulangi lagi bahwa permintaan berdasarkan daya belinya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Efektif, potensial, dan absolut. Ya. Kurva permintaan bergerak dari kiri kanan, bawah, atau selalu negatif. Unsur penyusunan kurva adalah harga atau P yang dilambangkan dengan garis vertikal. Ya. Kemudian kurva permintaan yang dilambangkan dengan garis vertikal, jumlah barang atau kuantiti dilambangkan dengan garis horizontal, dan garis permintaan yang menghubungkan titik pertemuan harga barang dan jumlah barang. Ya, di sini Ibu kasih contoh, yaitu mengenai kurva permintaan, di mana yang garis vertikal yaitu dilambangkan dengan huruf P atau price, kemudian jumlah barang yang horizontal dari kiri ke kanan, yaitu kita lambangkan dengan Q, yaitu quantity. Price di sini seperti kalian lihat yang ada di kurva ini, dari harga 1.000 menjadi 2.000, 3.000 hingga lanjut ke 6.000. Sementara jumlah atau kuantitinya
dilambangkan seperti 0, 1 sampai dengan 10. Garis di sini terlihat bahwa kurva ini jika harga 6.000, jika harga 6.000 maka permintaan hanya 1. Ketika turun harga 6.000 menjadi 5.000, maka permintaan bertambah menjadi 3 seperti kurva ini. Kemudian jika harga 3.000, permintaan naik menjadi 5. Jika harga 2.000, permintaan naik lagi menjadi 7. Jika harga 1.000, maka permintaan menjadi 10. Garis yang kita tarik dari harga 6.000 permintaannya 1, harga 5.000 permintaannya 3, harga 3.000 permintaannya 5, harga 2.000 permintaan 7, harga 1.000 permintaan 10. Garis inilah yang dihubungkan, yang berwarna biru, ini yang disebut dengan huruf D ini, yaitu garis permintaan. Ya, jadi di sini seperti kita ketahui bahwa kemarin tanggal 10 Zulhijjah yaitu hari raya Idul Kurban, maka jika orang akan banyak melakukan permintaan daging kurban. Jadi jika harga kambing tadi kita ibaratkan 6, maka yang diminta cuma 1. Diturunkan harga 5.000, maka permintaan bertambah menjadi 3. Sampai akhirnya harga 1.000, maka permintaan bertambah naik menjadi 10. Ini yang disebut dengan kurva permintaan. Ya, makanya dikatakan bahwa slow-nya negatif, ya, karena menurun bukan naik. Ini kan dari 6.000, dari 6.000 menjadi 1.000. Garis biru ini disebut dengan demand atau permintaan. Ya. Kemudian kita lanjut ke penawaran. Ya, penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkatan harga dan waktu tertentu yang dilambangkan dengan huruf S atau supply. Mengacu pada hukum penawaran, diketahui bahwa jika harga mengalami peningkatan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan mengalami peningkatan pada kondisi ceteris paribus. Tadi Ibu sudah janji ya, ceteris paribus nanti kita bahas belakangan. Ya. Tak jauh berbeda dengan permintaan yang dipengaruhi oleh hal-hal seperti harga barang dan selera masyarakat. Penawaran juga demikian. Hanya saja berbanding terbalik jika diurutkan. Penawaran dipengaruhi oleh harga barang serta harga barang lain terlebih dahulu. Setelah itu diikuti biaya produksi, tingkat teknologi, tujuan perusahaan, dan baru selera masyarakat. Ya. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas atau tumbuhnya positif. Dia dikatakan positif karena dia naik. Berbeda terbalik tadi dengan penawaran, ya. Penawaran dari atas ke bawah, sementara penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Trennya naik atau positif. Adapun unsur penyusunan kurva adalah harga pada P, ya, yang vertikal dilambangkan dengan huruf P, yaitu kita mulai contoh dari harga 4.500 sampai harga 11.000. Kemudian jumlah barang atau quantity yang dilambangkan dengan garis horizontal ini, dan garis penawaran yang menghubungkan titik pertemuan harga barang dan jumlah barang, ya. Jadi jika harga 4.500, maka barang yang ditawarkan hanya 35. Ketika harga 5.000, barang yang ditawarkan 40. Jika harga 5.500, barang yang ditawarkan 45. Jika harga 6.000, barang yang ditawarkan 50. Jika harga 9.000, barang yang ditawarkan 55. Jika harga 11.000, maka barang yang ditawarkan menjadi 60, ya.
Ini yang disebutkan titik inilah yang disebutkan dengan huruf yang garis merah ini yang ditarik ini merupakan garis supply, itu dilambangkan dengan huruf S ya. Kemudian harga pasar. Harga pasar adalah harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli setelah melalui proses tawar-menawar. Biasanya ini terjadi pada pasar tradisional, karena di pasar modern tidak ada terjadi tawar-menawar. Harga pasar terbentuk karena adanya kekuatan permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran akan berada dalam keseimbangan antara harga pasar bila jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Singkat kata, harga pasar dapat terbentuk jika ada proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli, serta ada kesepakatan harga ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Kurva pasar ini ya, kurva pasar. Kurva pasar merupakan pertemuan antara kurva permintaan dan yang digambarkan dengan warna hitam. Ini dia tadi ya. Dan kurva penawaran yang berwarna biru. Ya. Kita lihat di tengah-tengah ini terjadilah harga pasar atau kenapa dilambangkan dengan huruf E? Huruf E ini adalah equilibrium, di mana terjadi harga pasar, terjadi tawar-menawar antara barang yang ditawarkan dengan harga dengan harga, sehingga terjadi tawar-menawar, maka terjadilah kesepakatan antara penjual dan pembeli, harga 4.000, maka barang yang ditawarkan 40 banyaknya ya. Ibu rasa untuk ini cukup sampai di sini untuk penawaran dan permintaan. Nanti kita lanjutkan kembali.